Episode 16, episode terakhir yang menentukan akhir dari perjuangan Chang-ho untuk mengalahkan Choi Do-ha. Kira-kira endingnya sad atau happy ya dari film series Big Mouth? Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Episode 16 dibuka dengan diperlihatkannya siaran live debat kampanye yang sudah ada 3 kandidat calon wali kota Gucheon. Yang pertama ada Chang-ho. Beliau ini kandidat nomor urut 4 berasal dari independen. 안녕하세요. 기호 4번 무소속 박창호입니다. Lalu dari sudut kanan ada Lee Chang-suk, kandidat nomor 1 yang mewakili dari Partai Rakyat Demokrat. Dan yang terakhir Choi Do-ha dengan nomor urut 5 berasal dari independen. Di kesempatan kali ini, dia orang yang pertama mengatakan kalau selama dia menjabat menjadi wali kota Gucheon masih banyak sekali kekurangannya. Dan saat ini dia kembali dengan misi agar kota Gucheon menjadi kota terbaik di negara Korea. 구천시를 대한민국 1등 광역시로 만들겠다고 공약했었는데 Di sisi lain, kelompok Miho dan Jerry dalam perjalanan yang kita lihat, Miho masih menyempatkan waktunya untuk menonton acara debat kampanye. Di awal terlihat kelompok Miho sudah sampai dan menerobos tempat tersebut. Sampailah baku tumbuk pun tak dapat dihindari. Kembali lagi dengan acara debat, yang saat ini Chang-ho menanyakan tentang forum NR, karena di sana Do-ha adalah seorang petinggi penting. Pertanyaan yang dilayangkan oleh Chang-ho yang mengenai proses perizinan konstruksi yang diperintahkan oleh pemerintah. Do-ha telah memberikan perlakuan istimewa kepada beberapa perusahaan di forum NR agar mendapat bagian dari proyek tersebut. Namun, Do-ha mengatakan proyek itu diberikan semua untuk kepentingan para warga Gucheon. Masih menekan dari pertanyaan itu, kalau uang yang didapat lebih banyak didapatkan oleh forum NR dibandingkan diberikan kepada rakyat, dan waktu debat tiba-tiba dihentikan. Di sisi lain, kelompok Miho sudah mengumpulkan semua anggota Pak Yo. Yang saat ini Miho menyuruhnya untuk meminum air yang diberikan kepada Miho dan langsung menanyakan tentang apa hubungannya tempat ini dengan pabrik limbah, karena ada sesuatu yang aneh di tempat ini, terutama pipa besar berada di pabrik kimia tersebut. Tapi Pak Ko mengatakan itu pipa air biasa yang hanya untuk mengambil air. Namun Miho berkata kalau botol air itu berasal dari sana. Itu hanyalah akal-akalan Miho saja. Air itu murni yang dibawanya dari rumah. Dan karena hal ini jelas memancing Pak Ko harus mengatakan apakah benar air limbah itu digunakan untuk peternakan ikan. Dan jawabannya pun benar. Selama ini dia menggunakan air tersebut. Kembali lagi dengan Do-ha yang diberi waktu untuk bertanya kepada Chang-ho mengenai kasus penipuan uang kripto. Karena dulu Chang-ho adalah pengacara dari penggugat, dan Do-ha mengatakan kalau di kasus itu Chang-ho sudah menerima banyak uang dari tersangka agar dia sengaja kalah dalam menangani kasus tersebut. Di sini, Chang-ho menepis pertanyaannya. Berita itu adalah palsu. Namun, Do-ha kembali menekankan apabila itu terbukti benar, Chang-ho diminta untuk mundur dari kampanye ini. 책임지고 물러나겠습니다. Di luar ruangan, ada 3 pion dari Do-ha yang sedang was-was karena tempat peternakan ikan sudah diambil alih oleh para gangster. Mereka tidak bisa mengambil keputusan saat ini karena Do-ha sedang debat kampanye secara live. Lalu, debat pun dilanjutkan kembali. Sekarang giliran Chang-ho yang tahu kalau saat ini pabrik kimia sudah diambil alih oleh Do-ha. Do-ha kini memiliki saham 36%. Tentunya Do-ha harusnya tahu kalau jumlah pasien kanker di Gucheon lebih banyak dibandingkan kota yang lain. Dan dia diminta pendapatnya mengenai penyebab hal tersebut. Dengan tenang,
Doha mengatakan kalau pabrik kimia tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar. 발전에 지대한 공헌을 해왔습니다. 네, 알죠. Jelas saja hal itu terjadi karena Doha tidak tahu dampak apa yang disebabkan oleh NF9 yang menyebabkan bocornya radiasi, dan waktu debat pun habis. 과정에서 다량의 방사능 물질이 유출된다고 주장한 사람이 있었어요. Beralih dengan Pak Ko yang saat ini direkam untuk mengakui kalau air yang biasa dipakai selama ini adalah air limbah dari pabrik kimia. Hal itu berasal dari proses pemurnian NF9 menghasilkan air limbah dan radiasi dengan dosis besar tercampur di dalamnya. Jadinya, selama ini peternakan ikan hanyalah kedok untuk membuang semua air limbah itu ke laut. Dan dengan cepat, kelompok Miho mencari bukti-bukti yang ada di dalam mengenai kasus ini. Setelah mendapatkan itu, Miho dan kelompoknya ingin bergegas menuju ke tempat siaran langsung acara debat kampanye. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah pasukan dari Choi Doha, dan terjadilah di sini. Miho dan Jerry meninggalkan tempat itu. Namun, saat ini tengah dikejar oleh anggota Doha yang dibantu oleh polisi. 지금 최도와 떨거지들한테 추적당하고 있어요. 이거 정리 좀 해주시죠. Jerry yang tahu kalau mereka berdua sedang diikuti oleh anak buah Doha. Namun beberapa polisi sudah mencegah mobil Miho agar segera dihentikan. Tapi polisi itu adalah orang bagian dari organisasi Big Mouse yang dulu sempat menyelamatkan Chang Ho. 스쿠터 가겠습니다. 따라오시죠. Itu semua atas bantuan dari perintah Yonga. Eits, belum sampai situ, masih dibuat tegang ya. Terlihat tersangka kripto datang menuju ke tempat acara debat itu. Tapi, Sontai meyakinkan kalau Chang Ho juga menyiapkan sesuatu untuk Doha, yang dirinya sudah mempersiapkan semuanya. 히든 카드. 본부장님, 하라는 대로 해. Pada sesi terakhir, Doha menyuruh perwakilan warga untuk menanyakan sesuatu kepada semua kandidat. Dia adalah Ming. Dia ingin mengatakan kalau dulu telah menerima uang 5 miliar won darinya. Dia juga saat ini akan memberitahu kepada semua siapa Chang Ho yang sebenarnya dengan membawa bukti. Di situasi ini, Chang Ho benar-benar terpojok karena Doha sudah menyuruh Chang Ho untuk segera mundur dari kandidat calon wali kota Gucheon. Tibalah Miho yang sudah datang dan segera ingin membantu Chang Ho di waktu yang tepat. Sampai akhirnya Miho mengatakan kalau dia adalah korban dari radiasi yang bocor dari perusahaan pabrik kimia. Pada tanggal 12 Januari, pipa pembuangan bawah tanah meledak karena kecelakaan. Lubang itu pun bocor yang mengenai dirinya, dan saat itu juga dia sudah terpapar radiasi hingga dirinya sudah divonis hidupnya tidak akan lama lagi. 급성 림프종 말기 시한부 판정을 받은 상태입니다. Dan dia pun memberikan video yang sudah mereka siapkan. 그 지하수 화학 공장에서 내보내는 폐수 Karena dampak yang ditimbulkan NF9 selama 30 tahun membuat banyak orang meninggal atau menderita kanker. Dan dalang dari semua ini adalah Choi Doha. 곧 밝혀지게 될 거예요. Singkat cerita, setelah acara itu selesai, Doha pun memarahi semua anggotanya karena tidak berhasil mencegahnya. Dari sisi lain, Chang Ho yang saat ini sedang mencari keberadaan Miho karena telepon miliknya pun sulit untuk dihubungi. Ternyata Miho datang ke tempat kantor hukum lama milik mereka berdua, dan banyak sekali kenangan yang manis berada di sini. Lalu Chang Ho datang dan melihat Miho yang tampak bahagia bisa bernostalgia walaupun dia sudah terpapar radiasi. Miho mengatakan permintaan terakhir untuknya agar mencintai dirinya untuk selamanya. 남은 시간 행복하게 보내자. Di tempat yang berbeda, ayah Miho pun masih tidak bisa menerima kenyataan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak satu-satunya.
Pada pagi harinya, terlihat semua warga menolak Doha untuk menjadi wali kota Gucheon dan menyuruhnya untuk mundur dari pemilu. Saat di ruangan interogasi, Doha yang sadar kalau dirinya sedang diawasi, lalu menyuruhnya agar bisa membuktikan kalau dia yang bersalah. 털어봐. 니들 힘으로 하나라도 입증할 수 있는 게 있는지. Dari sini, juga Chang Ho akan memiliki rencana baru agar bisa mengungkap semua kejahatan Choi Do-ha. Lalu, di luar, Chang Ho bertemu dengan Ju Hee dengan berkata kalau ketua Kang tidak dikremasi, melainkan dikubur, dan Ji Hoon sedang menggali jasadnya untuk diotopsi esok hari dengan tujuan mengungkap siapa yang tega membunuh ketua Kang. Ji Hoon melakukan hal tersebut karena sudah diperintahkan langsung oleh anak putra tunggalnya. Tapi Ju Hee menyuruh Chang Ho untuk tidak mencari kesalahan suaminya dan dia akan menanggung semuanya yang sudah Do-ha lakukan selama ini. Pada malam harinya, tuntutan Chang Ho gagal dan terbukti kalau Do-ha tidak bersalah. Sampai dia meminta maaf kepada semua orang dan akan menyelidiki tentang kasus bocornya radiasi dari pabrik kimia miliknya. Selanjutnya, setelah selesai semua, terlihat Choi Do-ha masih memimpin 45% dan Chang Ho 40%. Kelompok Chang Ho harus ekstra lebih keras untuk membuktikan kalau Do-ha adalah penjahat. Hingga akhirnya Do-ha terpilih menjadi wali kota Gucheon yang terbaru. Sedangkan di tempat Chang Ho, Mi-ho sedang menghibur semuanya dan meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba, Mi-ho mendapatkan sebuah paket yang bertuliskan itu adalah Ju Hee yang memberikan ponsel sekali pakai milik suaminya. Dan itu bisa dijadikan bukti penting di dalam persidangan nanti. Tapi yang lainnya curiga kalau itu hanyalah jebakan. Namun, Chang Ho yakin kalau Ju Hee sekarang ingin membantu kelompoknya. Selanjutnya di kamar, kondisi Mi-ho yang semakin melemah. Chang Ho ingin berada terus di dekatnya di sisa hidup Mi-ho. Ketika Mi-ho sudah tertidur, Chang Ho melihat kalau ayah mertuanya tengah menangis dan Chang Ho pun hari ini masih bingung apa yang harus dilakukannya. Pada pagi harinya, di ruangan sidang terlihat Do-ha yang kini menjadi terdakwa dan kondisi Mi-ho yang mulai terlihat tidak baik-baik saja. Di sini, jaksa menegaskan kalau telepon sekali pakai itu adalah milik Do-ha. Dan jaksa meminta waktu agar menunggu saksi yang bisa tahu kalau itu adalah telepon milik Do-ha. 이 대포폰은 제가 사용하던 겁니다. Dia juga meyakinkan hakim kalau telepon itu benar-benar miliknya. Ternyata semua rencana itu sudah diketahui oleh Do-ha. Dan sidang pun ditunda. Yang dibuat penasaran kemana perginya Ju Hee. Ternyata Ju Hee sedang disekap di rumah sakit jiwa Gucheon. Hingga akhirnya persidangan memutuskan kalau Choi Do-ha terbukti tidak bersalah karena kurangnya bukti. Tiba-tiba, Jerry datang yang menemui Chang Ho yang mengatakan kalau dia tidak menemukan Ju Hee dan telepon miliknya tidak bisa dihubungi. Chang Ho yakin kalau ada sesuatu yang terjadi dengannya. Scene berpindah. Mi-ho yang mendadak tidak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit dan setelah sadar dia berkata kalau dia sangatlah lelah dan dia ingin sekali beristirahat hingga akhirnya Mi-ho pun meninggal. Selanjutnya, di kolam, Do-ha yang seperti biasa sedang menenangkan pikirannya sejenak di dalam kolam. Namun, Chang Ho pun datang ke tempat tersebut dengan berkata kalau dia adalah Big Mouse yang asli.
Mendengar hal itu, Do-ha tidak peduli lagi karena saat ini Chang-ho bukanlah tandingannya. Tapi tiba-tiba Choi Do-ha mendadak muntah darah. Untungnya aja dia bukan muntah paku. Kalau muntah paku itu hanya ada di negara Konoha. Dan film pun ditutup dengan semua penemuan harta kekayaan milik Choi Do-ha. Saat ini Jerry yang menemukannya. Lalu sidang kembali lagi digelar dengan Ju-hye yang sekarang menjadi saksi atas semua kejahatan Do-ha selama ini. Lalu Yong-up kembali menjadi kepala sipir penjaga Gucheon. Dan dia bertemu dengan 3 pion kesayangan Choi Do-ha yang akan siap menyiksanya di sana. Kemudian, Ji-hoon akhirnya ditunjuk untuk menjadi presiden dari semua kekayaan ketua Kang. Di scene akhir, kita masih diperlihatkan dengan Chang-ho yang mengingat semua ucapan Mi-ho kalau dia harus menjadi Big Boss yang baik dan menolong orang. Tamat, ending yang mencengangkan. Sangat disayangkan wanita secantik dan sebaik Mi-ho harus meninggoy seperti itu. Ya, mau gimana lagi ya? Tuntutan dari sutradara. Buat kalian, isi aja deh kata yang cocok untuk ending film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Gue Jeki, au revoir.